Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam Balik lagi warahmatullahi. di YouTube-nya Karta Mulia Media Corp bareng saya Rais Jaka Purnama. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ahmad Arif Imamul Haq. Beliau adalah Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Purwakarta. Kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang Rais. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Kabarnya lagi kurang Alhamdulillah. nih. Ya, insya Allah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ya, Iya. Iya Pak, mohon izin Pak. Jadi memang kita ini lagi mau bahas tentang kepemudaan, makanya kita mohon izin untuk bertemu dengan Bapak. siap. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nanya dulu Pak, sebenarnya saya ini masuk pemuda nggak sih? Teman-teman tuh biar tahu nanti yang pemuda nih saya pemuda apa bukan gitu. Iya. Gimana Pak? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yang namanya pemuda itu tentang usianya 16 sampai 30 tahun. 16 itu. Berarti teman-teman semua termasuk saya ya. Jadi kayak masih usia Oke. 16 sampai 30 kita masih pemuda. Masih masuk kalau Masih masuk kategori sampai pemuda. usia 30 ya. Undang-undang nomor 40 tahun 2009 ya Pak ya? Iya. Betul, oke. Undang-Undang 40. Jadi gimana Pak kalau saya boleh nanya nih, kira-kira kabar pemuda hari ini tuh gimana Pak? Ya, saya sih berharap dan kita semua berharap para pemuda yang khususnya di Kabupaten Purwakarta semua baik-baik saja, gitu ya. Oke. Dan mereka masih punya mimpi lah, punya Betul. harapan tentang masa depan mereka. Ya. Terlepas dari bagaimana masa lalu mereka, Ya, kita benar, berharap benar. mereka istilahnya punya mimpi untuk masa depan mereka yang lebih baik. Itu Jangan aja. sampai semangatnya kalah sama yang sudah di atas 30 tuh. Ya, ya, Benar, benar, benar. siap. Kalau boleh kenalan Pak, dari Dinas Pemuda Olahraga ini, yang bidang kepemudaan itu programnya kan kalau nggak salah 3 ya Pak. Itu apa aja Pak? Kalau di kepemudaan ini sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati, itu kita menangani paling tidak tiga urusan kita. Urusannya kaitan dengan kepemimpinan dan kepeloporan. Kemudian yang kedua soal kewirausahaan pemuda. Ada juga kewirausahaan. Dan ketiga soal kemitraan. Kemitraan. Ya. Kalau peloporan sendiri itu sebenarnya program yang diunggulkannya itu seperti apa Pak? Untuk saat ini kita kegiatan kepeloporan itu melakukan seleksi terhadap para pemuda-pemuda yang kita nilai sebagai pelopor. Oh, Ya. bisa berpengaruh lah ya. Ya, mereka biasanya kita bagi ke 5 sektor, 5 bidang. Apa aja tuh Pak? Satu, inovasi teknologi, kemudian pendidikan, kemudian pariwisata dan lingkungan, kemudian soal sumber daya alam, ya kan? Nah, yang keempatnya tentang seni budaya. Luar biasa sih. Kalau yang selanjutnya tadi yang wirausaha. Kewirausahaan kita juga mendorong, ya, memberikan dorongan kepada anak-anak muda agar mereka mau istilahnya memilih jalan ya adalah menjadi wirausaha. Jadi kalau tadi teman-teman kita sempat ngobrol di belakang layar tuh memang ya tadi kalau usia 16 ya Pak ya, lulus SMA lah kira-kira ya. Memang ada beberapa pilihan tuh mereka mau melanjutkan opsinya itu. Betul. Jadi kita berharap mereka ini punya 4 pilihan lah, 4 opsi lah. 4 opsi. Setelah mereka lulus SMA, SMK atau mereka lulus madrasah aliyah, itu satu mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya lanjut ya kan, lanjut. Yang kedua mereka kalau mereka nggak lanjut, misalnya mereka jadi pekerja, ya kan. Nah, ketiga mereka jadi wirausaha, keempat menikah atau berkeluarga. Ini 4 opsi mereka. Jangan opsi kelima nganggur. Apa tuh? Nganggur. Teman-teman ingat ya, ada 4 pilihan tuh opsi. Jadi ada 4 pilihan untuk mereka. Karena itu bagaimana kita pemerintah daerah bersama-sama dengan komponen yang lainnya itu ikut memberikan support kepada para pemuda itu terhadap 4 pilihan itu, gitu ya, dan memberikan persiapan pengetahuan dan segala macamnya, kompetensi lah ya untuk mereka kita kawal juga, gitu. Salah satunya memang melalui program-program yang kita selenggarakan di bidang kepemudaan di Dispora ini. Gitu. Ini menarik sih Pak, karena memang kalau kita lihat ya masing-masing pemuda apalagi di generasi sekarang gitu, yang memang mereka dekat sekali dengan teknologi, nampaknya memang pilihan-pilihan
apa namanya untuk melanjutkan jenjang pendidikan itu lebih dominan. Tapi ada juga sebagian daerah mungkin yang Ya, mempengaruhi, saya mau menikah aja deh kayak gitu. iya, betul. Seperti itu kayaknya ya Pak ya, kalau Ya. saya berasumsi sih. Ya, bisa jadi mereka kuliah sambil menikah Ya, ada atau juga yang gitu tuh. bekerja sambil kuliah, Betul, wirausaha sambil kuliah atau kuliah sambil menikah, apa aja sih nggak ada masalah gitu. Tetapi maksud kami setiap opsi pilihan mereka itu kita dari pemerintah daerah dan komponen yang lain ikut memberikan support, mempersiapkan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh anak-anak muda kita. Gitu. Kalau di Purwakarta sendiri, Pak, Ya. gambaran secara kuantitatif lah ya, angka pemuda itu lumayan dominan nggak sih? Purwakarta saya kira termasuk banyak jumlahnya. Banyak ya, Prosentasenya hampir 25% dari jumlah total penduduk Purwakarta. Ya kurang lebih 250.000 lah. Itu usia rentang usia 16 sampai 30 tadi ya. Gitu ya. Jadi saya kira ini satu tantangan buat kita semua untuk bisa bagaimana anak-anak muda kita masa depannya lebih cerah dibandingkan kita hari ini. Siap. Ini memang kalau kita tarik garis lurus ya Pak ya, kemarin kan memang terkait dengan isu bonus demografi 2045, di mana memang usia kalau nggak salah 15 sampai 60 mereka masih terbilang produktif. Betul. Dan itu akan membeludak di tahun tersebut. Betul. Tapi kalau lihat kondisi pemuda saat ini yang khususnya di Purwakarta, siap gak sih Pak? Ya kita fokus sama yang 16 sampai 30 deh. Ya. Kira-kira tuh. Ya, kita masih punya waktu untuk bisa istilahnya mempersiapkan anak-anak muda kita ketika bonus demografi itu terjadi. Katakanlah di tahun 2030. Artinya kita punya waktu 5 tahun lagi. Iya, 5 tahun. Ya kan? Bagaimana kita betul-betul serius untuk mempersiapkan anak muda kita. Dan itu harus ada langkah-langkah nyata. Di antaranya adalah bagaimana kita semua istilahnya baik pemerintah maupun masyarakat ya itu terlibat aktif untuk memberikan support terhadap anak-anak muda kita. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama gitu ya, dan kita punya waktu tidak lama gitu ya. Sehingga saya kira di tahun 2025 ini seiring dengan pemerintahan juga baru gitu ya, nah ini akan istilahnya kita punya kesempatan ya untuk bisa bersama-sama mewujudkan pemuda-pemuda yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan Purwakarta punya potensi untuk itu ya Mas? Ya, saya kira punya potensi itu. Siap. Tapi kalau memang misalkan dibarengi sama perhatian dari beberapa elemen, kayak kan nggak mungkin nih kalau pemerintah bekerja sendirian ya Pak? Betul. Nah dari sisi kepemudaan sendiri, kira-kira yang memang secara peran mereka harus terus berkontribusi untuk melahirkan atau mempersiapkan pemuda ini, ajakannya untuk siapa nih Pak kira-kira? Ya, Kang Rais, saya kira semua komponen ya. Ya, satu ya tentu pemerintah, kemudian masyarakat, ya kan? Kemudian juga dunia perguruan tinggi ya punya peran yang cukup signifikan juga. Kemudian dunia media massa, ya. Kemudian katakanlah para pengusaha atau para wira swasta, gitu ya. Nah, ini juga saya kira punya peran yang cukup signifikan. Ya, kita semua harus duduk bersama ya, bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak muda hari ini ya. Nah, dan saya berharap ya bahwa semua bisa kita istilahnya duduk bersama ya. Jadi ada koordinasi lintas sektor lah. Nah, ini yang lagi kita rancang. Kita khususnya kami dari bidang kepemudaan lagi merancang bagaimana kita ada satu peraturan daerah terkait dengan koordinasi lintas sektor khusus untuk pembangunan kepemudaan ke depan. Dan kita punya roadmap tentang bagaimana seharusnya pembangunan kepemudaan itu berjalan. Ya. Dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pimpinan daerah atau berganti pimpinan dinas atau mungkin juga pimpinan di kepala bidangnya. Jadi saya kira harus berkesinambungan. Sustainability-nya itu harus kita terjaga. Gitu ya. Apalagi kan itu programnya jangka panjang efeknya. Jangka panjang. Nggak bisa kita selesai tiba-tiba terganti ini. Gagal kita mengurusi anak muda, maka
masa depan, masa tua kita akan gagal, gitu ya. Itu semua Itu teman-teman. jangan sampai terjadi. Ya hari ini ya kita harus menatap masa depan bersama-sama tanpa harus sekali lagi melihat masa lalu siapapun orang itu, ya untuk lihat masa depan karena di masa depan itu kita pengen melihat anak-anak muda kita, generasi muda kita memimpin, mengurus negara ini, mengurus masyarakat ini, di mana pada saat yang sama kita yang orang tua akan merasakan hasilnya. Karena itu ya suka atau tidak suka, semua komponen masyarakat harus terlibat aktif untuk mengawal generasi muda kita. Ini saya kira ya. Itu penting sih memang. Karena Ya. dampaknya ya luar biasa juga, apalagi kalau tadi lihat jumlah ya porsi pemuda di Betul. Purwakarta lah khususnya kita Betul. kalau ke Indonesia. Ya. Ya berpengaruh sangat gitu loh terkait Betul. dengan persiapan ini. Ya, Kang Rais, makasih. Ya. Teman-teman semua perlu kita tahu nih. Ini sebenarnya saya juga baru tahu barusan ternyata Bapak Arif ini memang sudah lama di bidang pemudaan. Berapa tahun lah berarti? Ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Yang Bapak rasakan ya Pak, dari kan kita tahu ya generasi ini kan selalu berubah, zaman berubah. Iya. Kabar pemuda saat itu dengan sekarang kira-kira perbedaannya gimana sih Pak? Ya, ada kesamaan, ada juga perbedaan. Ya, tentu ini kan juga kaitan dengan ya kemarin ada COVID juga. Betul. Nah, ya itu kan? dampaknya berubah banget tuh. Lumayan signifikan lah. Lumayan. Ketika kita sebelum COVID seperti apa ya waktu itu ya mungkin kita menghadapi situasi yang istilahnya konvensional lah gitu ya. Tapi setelah COVID kita mengalami bagaimana semua dunia ini seolah-olah sudah diatur oleh tangan kita, ya kan? Kita mainkan dunia dalam genggaman, ya kan melalui gadget, ya. Nah, saya kira ini ada perubahan sikap juga, perubahan mental juga, ya kan? Nah, ini yang menjadi tantangan kita, ya, tantangan kita. Anak-anak muda hari ini ya seringkali mereka istilahnya mager, ya kan, mager. Malas gerak guys. Malas gerak. Berbeda dengan mungkin periode sebelumnya, ya masa-masa sebelumnya di mana mereka dituntut untuk lebih aktif bergerak. Hari ini dengan adanya gadget, saya kira mereka lebih banyak diam. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Bagaimana mereka kita berikan satu pemahaman, edukasi, ya, yang namanya gadget itu hanya alat saja, hanya media saja. Betul. Karena tata nilai itu tidak berubah sebetulnya. Ya. Tata nilai itu tidak berubah. Sopan santun, etika itu tidak berubah. Nilai-nilai yang absolut itu tetap hadir. Ya. Oke lah mereka bisa menguasai istilahnya teknologi luar biasa. Teknologi informasi lah, bisa menguasai itu. Tetapi mereka harus ingat bahwa mereka tetap berpijak di bumi, di tanah. Bagaimana mereka juga harus tetap produktif. Mereka harus punya apa yang mereka bisa hasilkan, kreasi mereka, inovasi mereka, yang itu nanti bisa menjadi bekal buat hidup mereka, ya kan? Nah, tidak hanya berkutat dengan gadget aja ya. Saya kira itu. Ya karena memang kalau bisa diasumsikan lah, kayaknya dalam sehari itu saya pribadi lah ya, teman-teman nggak tahu terwakilkan apa enggak, itu kalau pegang gadget kita scrolling sosial media, itu bisa setara dengan jam kerja Pak. Iya. Mungkin 8 jam itu udah betah banget gitu, nggak ngerasa pegel ya kan, nggak gerak tuh. Ini kayaknya PR buat saya juga sih. Ya, saya kira harus ada aturan juga di sekolah misalnya atau di rumah, ya orang tua juga memberikan edukasi kepada anak-anaknya seberapa lama mereka boleh menggunakan gadget, seberapa lama mereka ketika di sekolah juga boleh atau katakanlah memegang gadget itu. Harus ada batasan karena ketika tidak ada batasan, anak-anak itu nanti tidak terbiasa, tidak terlatih untuk bisa mengendalikan dirinya. Emosi dan segala macam itu. Nah, saya kira secara psikologis itu juga akan berpengaruh kepada kondisi kejiwaan generasi muda. Artinya harus ada satu kesepakatan bersama lah, gitu. Sebuah common sense kita terkait dengan bagaimana penggunaan gadget, ya kan? Dan bagaimana menggunakan gadget itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Karena ini banyak kasus misalnya mereka gunakan gadget untuk pinjol, untuk judol, untuk yang lain-lain, bahkan di usia-usia dini mereka. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan itu kan memang mudah banget ya, sangat mudah sekali, dan ya mereka anak-anak usia
di bawah 20 tahun, ya kan, katakanlah di usia-usia pemuda atau remaja, hari ini lebih cekatan dibandingkan Betul, betul. kita-kita Betul yang ya. sudah Betul. di usia 40-an ke Iya, atas benar-benar. gitu. Bahkan mereka bisa mengerjakan apapun ya lewat handphone aja Betul. gitu kan. Ya, ya saya kira itu ada tantangan kita. Ya pasca COVID ini ya kita betul-betul punya apa namanya pekerjaan rumah yang cukup Lumayan. besar, lumayan besar gitu ya. Dan nggak mungkin tadi seperti disampaikan dikerjakan oleh satu bidang saja. Iya, Karena itu iya. perlu koordinasi strategis lintas sektor di antara komponen masyarakat gitu. Saya kira gitu Kang Rais. Iya, Ya. iya. Menarik sih, Pak. Karena memang ya termasuk lah kalau kita lihat ya teman-teman saat ini, ya saya lah ke adik-adik saya gitu, Pak. Mereka kalau diajak ngobrol atau apa ya memang pertama nggak lepas dari handphone biasanya. Iya, betul. Kedua Betul. memang untuk apa namanya ya mungkin sebagian lah nggak semua ya untuk apa namanya beraktif aktif entah itu di organisasi luar sekolah atau misalkan di dalam sekolah itu sendiri itu ternyata mengalami penurunan minat Pak itu Iya. kalau kalau asumsi saya ya penglihatan Iya, saya iya, iya. ya mudah-mudahan sih dengan program-program yang disesuaikan kan kalau kata Najwa Shihab tuh kalau nggak salah kita kalau melawan zaman tuh susah makanya kita berkawan dengan zaman ya semoga program-program yang dijalankan sama pemerintah juga erat dan bersahabat dengan teknologi yang juga bisa menjangkau mereka, Iya, tapi juga tidak melepas esensi nilai-nilai tadi itu, Pak. betul, betul. Iya. Ya, saya berharap betul artinya kolaborasi itu di Iya, antar komponen masyarakat, komponen bangsa ini semakin baik gitu ya. Karena kita kepedulian kita terhadap anak-anak muda hari ini itu akan menjadi sebuah apa namanya investasi besar betul, kita betul. untuk di masa yang akan datang. Gagal kita mengurusi anak-anak muda hari ini, maka jangan berharap kita bisa sukses di masa tua kita. Nah, karena itu ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengurusi anak-anak muda ini. Di antaranya ya mereka harus kita tingkatkan yang namanya istilahnya apa karakter mereka. Karakter Ya, building lah kalau istilahnya. ya bisa karakter building, kapasitas building mereka, capacity building mereka, apa namanya individu Iya, mereka, iya. personal mereka. Ini sangat penting. Bahkan jauh sebelum mereka jadi anak muda. Artinya di usia 0 sampai 15 tahun ini justru penanaman karakter yang Di harus situ ya, harus kuat. Nah itu saya apresiasi sekali teman-teman guru-guru PAUD, Iya, iya, guru-guru iya. SD, SMP Iya, iya. yang mereka memiliki tugas tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Karena disitulah mereka anak-anak itu ditumbuhkan nilai-nilainya, Betul, betul, betul. penguatan karakternya itu di usia 0 sampai 15, ya kan? Nah, karena itu kita harus dorong bagaimana peran itu, termasuk peran orang tua di rumah, Iya, ya. iya. Peran masyarakat di lingkungan juga. Ini bagaimana kita sama-sama peduli terhadap anak-anak di sekitar kita, gitu ya. Anak-anak usia dini maupun remaja sampai ke pemuda. Jangan sampai kita mengabaikan. Wah, eta mah misalnya itu mah bukan anak saya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Bisa jadi memang yang berbuat itu, katakanlah dalam tanda petik berbuat jelek atau buruk itu bukan keluarga kita, tetapi dampak dari perbuatan Kena anak juga itu kita. bisa jadi anak kita atau keluarga Iya, kita yang kena. benar-benar. Kita abaikan, nggak peduli dengan itu, sama dengan kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Benar-benar. Ya kan? Yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah kompetensi tadi. Iya. Ya, bagaimana anak-anak muda juga diberikan, ya, dikuatkan kompetensinya. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinovasi, berkreasi, termasuk bagaimana critical thinking mereka, berpikir kritis mereka. Ya, berpikir kritis itu berpengaruh kepada mimpi besar mereka, Betul, betul, gitu ya, harapan mereka di masa depan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menguatkan juga yang namanya literasi. Ya, ya, Ya ini kan? yang Literasi, jadi penting ya. juga nih sorotan. Karena bukan hanya soal bacanya. Itu. Seringkali kita baca itu banyak, tetapi daya baca kita masih rendah. Artinya analisis kita terhadap bacaan-bacaan itu masih sangat rendah. Ya, sehingga kemudian kenapa itu bisa rendah? Ya karena critical thinking-nya rendah. Iya, gitu. iya. Ya kan? Karena critical thinking itu membutuhkan literasi, ya kan? Membutuhkan literatur yang baik. Ya, karena itu bagaimana bukan hanya memperkuat yang namanya
bacaan-bacaan tadi, tapi juga daya baca. Iya. Nah, literasi itu yang saya kira sangat penting hari ini. Kalau istilah pinjam istilah sekarang, bukan sekarang lah ya, beberapa tahun lalu ada istilah kepo. Kepo ini teman-teman jangan dipakai Iya, buat urusan orang, tapi gimana kita cari referensi. Kalau ada satu informasi itu kita kepoin itu sebenarnya dari mana, gimana iya, gimana. Itu bagian dari critical thinking barangkali begitu kali ya, Pak ya. iya. Rasa penasarannya itu. Rasa penasaran, curiosity-nya ditingkatkan, gitu ya, keingintahuannya Nah, itu tuh. ditingkatkan, tapi bukan hal-hal yang negatif. Betul, gitu. betul. Nah, ini yang sekarang ini banyak muncul itu kan keingintahuan Negatif. ya, yang negatif ya untuk digibahin, ya kan, untuk diomongin, yang itu sama sekali nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Gitu. Kalaupun ada nilai yang negatif kan. Iya, gitu. betul. Nah, sesungguhnya bagaimana kita punya pikiran-pikiran positif, karena ada istilah pikiranmu adalah takdirmu, ya kan? Afkaruka, akdaruka, pikiranmu adalah takdirmu. Maka berpikirlah tentang hal-hal yang positif, sehingga kemudian yang terjadi pun ke depan di masa depan itu yang positif. Oke. Terakhir, Pak Arif, ini untuk menutup perbincangan kita, teman-teman semua. Saya sih berharap teman-teman semua ya, kalau saya pribadi Pak, barangkali memang karena kan pemerintah ya khususnya di sini di Spora Parbud itu memberikan ruang dan akses Pak ya, terbukalah maksudnya artinya. Jadi teman-teman yang memang tadi kalau lihat beberapa bagian atau program-program yang memang diusung oleh bidang kepemudaan khususnya, barangkali jangan sungkan gitu untuk mencari tahu, untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah, terakhir Pak, barangkali bisa memberikan gambaran bagaimana mereka akhirnya bisa berani untuk tidak sungkanlah sekedar berdiskusi di sini atau memang mengikuti program-program yang dijalankan, dan bahkan itu menjadi spirit buat mereka untuk tetap terus berkarya. Boleh dikasih ininya Pak? Ya, saya kira kami terbuka selama ini gitu ya, untuk bagaimana kita bisa mengawal anak-anak muda gitu ya, dengan siapapun ya. Sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan katakanlah pembangunan terbaik buat anak-anak muda, ayo kita sama-sama gitu ya. Dan kita tidak lihat latar belakang siapapun gitu ya. Kita lihat masa depan ya kan. Nah, karena itu saya kira siapapun silahkan bisa berhubungan dengan kami. Nah, tentu kami juga tidak bisa istilahnya tuh barangkali memenuhi semuanya, ya kan? Tetap sesuai prosedur lah. Prosedur ada, tapi saya kira juga tidak terlalu ribet, tidak ribet. Cuma yang kami maksud, kami mohon maaf barangkali dengan segala keterbatasan yang ada saat ini ya tidak bisa memenuhi semuanya. Disesuaikan. Tentu ya kita berharap dan kami juga bersyukur ya. Teman-teman dari perguruan tinggi atau komponen masyarakat yang lain juga, dari OPD lain juga, termasuk pimpinan daerah juga memberikan perhatian terhadap generasi muda. Dan banyak yang menyelenggarakan seperti bidang kepemudaan, ya, membangun kepemudaan, ya, saya kira dengan program-program mereka, gitu ya. Dan ya, saya kira banyaklah organisasi-organisasi di sana, di luar sana, termasuk di kampus-kampus, ya kan? Itu termasuk kan juga mengawal generasi muda. Saya kira kami dari pemerintah daerah juga khususnya mewakili mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kita juga terima kasih Pak, karena ini teman-teman ini suatu kebanggaan juga buat kita bisa ngobrol langsung dengan Pak Arif. Ya ini mungkin nggak semua orang bisa, tapi ya alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Pesan saya jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk punya mimpi besar. Betul. Tanamkan dalam pikiran kita, ya, kita bisa meraih apa yang kita mau, ya, dan itu tentu yang positif ya. Ya, saya punya pengalaman beberapa hal, ya, kita bisa ke luar negeri, ya kan, kita bisa bawa orang juga ke luar negeri tanpa harus mengganggu katakanlah anggaran dari pemerintah atau anggaran pemerintah. Bisa jadi stimulus untuk kita untuk bisa kita mengembangkan diri kita, ya gitu ya. Betul. Termasuk kuliah, ya kan, kita juga tidak boleh khawatir, nggak punya duit, ya. Jangan pernah berpikir tidak punya uang. Ya. Yang kuasa itu, ya kan, yang maha kuasa itu ya Tuhan, ya kan. Kita hanya wajib ikhtiar saja. Betul. Gitu, jangan ya. diam juga, jangan diam, jangan magar. Tapi bagaimana kita juga membuka diri dengan silaturahmi, berkomunikasi dengan orang-orang lain. Bertanyalah kepada yang ahlinya, gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah, tanya kepada ahlinya, bukan tanya ke orang lain. Lagi nanya Google. Karena
ini sangat sering kali ya menjadi masalah buat anak-anak muda. Mereka kena mental, mereka punya masalah kejiwaan, itu mereka menutup diri. Betul, betul. Menutup diri, yang akhirnya putus asa, seolah-olah tidak ada jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Itu sih. Kehidupan ini kecil sekali, ya kan? Dan istilahnya tidak ada satu masalah yang tidak ada solusi. Betul. Akan selalu ada solusi kalau kita mau mencari, kita mau ikhtiar, gitu ya. Dan saya kira kita punya mimpi besar, punya harapan yang besar tentang masa depan buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat, buat bangsa ini, Indonesia yang kita harapkan, ya, Indonesia yang betul-betul mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini. Saya kira saya berterima kasih juga kepada teman-teman dari Kartamulya yang sudah mempelopori kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan continue. Siap, insyaallah Pak. Mudah-mudahan continue, Kang Rais beserta teman-teman tim. Ya, ini menjadi bekal, menjadi bahan juga buat kita semua menapaki jalan-jalan yang baik untuk masa depan generasi muda di Purwakarta. Saya kira dari saya situ. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Arif. Teman-teman semua, ini luar biasa banget. Saya beberapa momen tadi sebenarnya merinding gitu. Walaupun saya udah di penghujung garis pemuda 30 tahun, tapi ya jadi merefleksi diri gitu. Akhirnya apa yang menjadi mimpi saya juga mimpi rekan-rekan semua ya memang betul, karena kalau nggak ada menaruh pikiran positif ya kita nggak akan menyampaikan takdir yang positif juga akhirnya gitu. Tapi tetap doa dan ikhtiar terus diusahakan. Terima kasih Pak Arif. Siap, Kang Rais, sama-sama. Teman-teman semua, ini akhir dari perbincangan kita. Apapun ya teman-teman kerjakan saat ini, mudah-mudahan itu adalah bagian dari mimpi positif teman-teman. Amin. Gitu aja dari kita Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Rais.